Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afrilianti dari BKI 6E dengan NIM 23134191. Di sini saya akan membuat learning journal pada minggu ini dengan tema demam panggung di MK Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, MPD. Nah, di sini adakah kalian yang sudah mengenal apa itu demam panggung? Demam panggung itu demam panggung itu rasa gugup, rasa cemas, rasa khawatir jika kita sedang berada di depan banyak orang atau sedang berada di area panggung, kita mau pidato, contohnya mau ceramah, mau nyanyi, mau nari, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa demam panggung ini terjadi? Karena apa? Kita bisa merasakan demam panggung ini karena akibat demam panggung itu bisa terjadi karena kita kurangnya belajar, kita kurang membaca materi yang akan kita sampaikan, kurang mengenali. Nah, jadi di sini saya akan mengasih tahu apa itu ciri-ciri demam panggung, bagaimana mengatasinya, dan mengenali apa itu demam panggung ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ciri-ciri demam panggung itu ada 3. Yang pertama itu tentang fisik, pikiran, dan tingkah laku. Yang pertama itu dari fisik itu kita bisa menyebabkan gemeteran, keringat dingin, deg-degan, jantung berdebar kencang, tidak seperti biasanya ya, bisa 2 kali lipat gitu kan. Mulut yang kering, nervous, keringat dingin ya, terus rasa mual, nafas tidak beraturan atau sesek. Itu salah satu ciri-ciri demam panggung yang dari fisik. Nah, yang kedua dari segi pikiran. Nah, dari segi pikiran itu kayak nanti kalau salah bakal ada yang lempar batu nggak ya? Kalau aku salah ngomong bakal ada yang neriakin nggak ya? Kalau aku tiba-tiba kesandung karena gaun tari aku bakal diketawain nggak ya? Kalau aku tarinya tiba-tiba lupa, bakal ada yang neriakin gak? Nah, pokoknya overthinking ada di kepala itu seperti itu. Nah, itu salah satu ciri-ciri demam panggung yang termasuk di pola pikiran. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ciri-ciri pada tingkah laku. Nah, contohnya apa itu tingkah laku? Kayak tingkah laku itu contohnya kita tidak berani berkontak mata kepada audiens. Kita mau nari itu selalu kita nunduk terus gitu. Dan kita juga kalau lagi menyampaikan sesuatu kepada audiens, kita tidak berani eye contact mata dengan audiens gitu, kayak melihat daun, melihat pohon. Padahal kan sebagai audiens kita ya, kalau lagi ada orang berbicara pengennya disapa gitu kan. Nah, selanjutnya banyak menggunakan gerak tangan secara berlebihan atau over gitu, atau kayak ngomongnya kecepatan, kayak kan harusnya pakai tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar ibu-ibu, itu kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, jadi apa kabar, jadi kayak orang yang dikejar-kejar gitu kan. Nah, itu salah satu ciri-ciri demam panggung yang dari tingkah laku ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi demam panggung? Yaitu yang pertama latihan kayak kita mau lomba tari, kita latihan tari, kita hafalin dari tempo antara nyanyian dan gerakan. Nama paduan suara kita harus hafal dulu lagunya, iramanya. Kita mau lomba pidato, kita harus hafal teks pidatonya. Kita mau lomba MC atau lomba ceramah, kita harus hafalin juga gitu kan. Dan kita juga kalau mau lomba ceramah atau pidato, kita harus mengenal siapa audiensnya dan bertempatan di mana. Dan kita juga harus menggunakan baju yang nyaman untuk menyesuaikan. Kan nggak mungkin ya gitu, kita lomba nari pakai mahkota yang belum nyaman, nanti tiba-tiba jatuh, kan bisa mengurangi rasa kita insecure dan itu bisa mengakibatkan yang rasa demam panggung. Dan kita juga
bisa lagi ceramah tiba-tiba bajunya kebesaran, bajunya kebesaran atau kekecilan gitu kan, itu juga membuat kita tidak nyaman dan bisa mengakibatkan kita lupa tuh apa yang mau kita bicarakan. Atau kayak nari tiba-tiba jatuh, kita terganggu juga ya gitu gerakannya gitu. Nah mungkin itu saja ya sekilas dari saya tentang materi pada minggu ini, pada learning journal minggu ini tentang demam panggung. Sedikit dari pengertian apa itu demam panggung dan ciri-cirinya seperti apa, ada 3, dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.